Iya, kita dari pihak keluarga, eee, meminta untuk dibacakan saja BAP konfrontir karena sudah dilakukan waktu itu, di Polda, gitu. Berarti ini permohonannya sudah disampaikan ke pihak pengadilan? Nah, ini urusan dari pengacara Oh, oke. kita. Itu sedikit, tadi kan Adik Amanda ya, Iya, inisial F ya, iya. itu kan juga dihadirkan sebagai saksi ya hari ini. Mungkin sedikit keterkaitannya apa? Ya karena, Fernando ini adalah teman dari korban, David. Itu satu circle lah, seperti itu. Tapi saat kejadian dia tidak tahu. Oh tidak tahu, tidak tahu. Oke, terima kasih. Pemirsa yang baru saja Anda dengarkan adalah keterangan dari Ibunda Amanda. Amanda memang tidak bisa hadir dalam persidangan karena masih harus pemulihan. Karena terakhir adalah informasi yang kami dapatkan baru saja menjalani operasi batu ginjal. Amanda ini merupakan kekasih atau mantan kekasih dari Mario Dendi yang disebut memberikan informasi pertama mengenai apa hubungan AG dengan David Ozora kepada Mario Dendi. Kita kembali lanjutkan perbincangan. Pak Manajer, seperti yang sudah sempat saya informasikan tadi, kita ketahui dalam pengajuan LPSK ini dimungkinkan pihak ketiga yang melakukan pembayaran karena memang Mario Dendi masih seorang pelajar belum bekerja. Pihak ketiga ini adalah keluarga. Bagaimana dengan kemudian kondisinya saat ini aset-aset dari keluarga Mario Dendi sudah dibekukan oleh KPK, Pak Manajer? Iya, Mas Heri tadi betul bahwa kalau publik mungkin tahu ya, pengajuan atau klaim dari permohonan keluarga itu kan sebetulnya hanya 52,3 miliar. Tapi setelah kita teliti, Mbak Putri, untuk keadilan bagi korban dengan 3 komponen tadi ya, kita mencoba menilai ganti kerugian atas kehilangan kekayaan, kemudian ganti kerugian atas perawatan medis dan juga psikologis terhadap korban, termasuk ganti kerugian atas penderitaan yang dialami korban atas peristiwa itu. Maka nilai kewajaran yang diputuskan oleh LPSK itu hampir 120 miliar. Jadi lebih dari 3 kali lipat dari permohonan yang diajukan oleh keluarga. Nah, kenapa ini kita nilai wajar? Karena kita tahu penderitaan yang dialami oleh korban anak David ya. Ini Mbak Putri kita sudah dampingi kan, sudah hampir 3 bulan terakhir ini ya. David ini akan memerlukan perawatan dalam jangka panjang gitu. Karena itu kita sekali lagi menilai 120, sekian miliar itu nilai yang wajar dibebankan kepada pelaku untuk nanti dibayarkan kepada korban atau keluarganya. Lalu pertanyaannya siapa yang bayar? Ya pelaku. Kalau dia tidak mampu, ya, dalam undang-undang itu misalnya betul Mas Heri tadi di Undang-Undang 31 tahun 2014 misalnya, di PP 43 tahun 2017, di PP 7 tahun 2018, termasuk di Peraturan Mahkamah Agung itu 1 2022 misalnya, termasuk secara internal ada peraturan LPSK misalnya, itu dijelaskan kalau pelakunya tidak mampu, itu sebetulnya ada beberapa opsi ya. Pertama tentu dibebankan kepada keluarganya atau pihak ketiga. Pihak ketiga yang kita maksud adalah keluarganya. Termasuk juga sebetulnya ada subsidiar mestinya gitu ya. Meskipun subsidiarnya itu tentu kita berharap kalau tuntutannya 120 miliar, maka subsidiarnya juga jangan 1-2 tahun gitu, di atas 5 tahun mestinya, karena sebanding dengan 120 miliar itu. Tetapi Mbak Putri, kita meyakini, saya kira juga tahu bahwa keluarganya ini kan bukan keluarga orang yang tidak mampu gitu loh. Baik. Keluarga yang mampu gitu. Nah, 120 miliar itu dalam pandangan LPSK sesungguhnya kita pandang kalaupun dia pelajar, dia mahasiswa, tetapi dia berasal dari keluarga yang saya kira publik tahu keluarga mampu. Gitu Mbak Putri. Baik Pak Manajer. Mas Heri juga mungkin terakhir angka nanti terakhir yang dikeluarkan adalah hakim yang menentukan. Apa yang biasanya menjadi pertimbangan hakim untuk bisa menentukan angka ini?
Ya, ini menurut saya jadi hitungan yang harus dipahami dari pendekatan kesehatan, ekonomis, dan matematis ya, karena harus saintifik dia terukur. Mungkin ya dilihat dari perawatan medis setiap bulannya, apa saja yang diperlukan untuk kehidupannya korban ke depan. Karena restitusi itu kan adalah sekali lagi bentuk perlindungan ketika khususnya kepada korban ya. Bahwa sistem peradilan pidana yang selama ini hanya bicara menghukum menghukum pelaku, mohon maaf, itu ternyata tidak jangan-jangan bukan itu yang dipentingkan juga oleh si korban, bukan hanya menghukumnya saja, tapi bahwa korban itu adalah mereka yang menderita gangguan secara fisik, mental, dan juga secara ekonomi, Mbak Putri. Nah, sehingga biaya-biaya yang dikeluarkan dari perawatan medis yang mungkin akan bertahun-tahun dijalani oleh David Ozora, ini satu hal yang harus sudah difikirkan dari awal. Dan menurut saya ini pendekatan yang sangat manusiawi, yang tidak hanya berpikir sekali lagi hanya menghukum pelaku, dan ini bukan jalan yang sebenarnya bisa menyelesaikan persoalan pidana, karena pada sesungguhnya hakikatnya adalah korban ini juga perlu dipenuhi hak-haknya. Di pasal 98 KUHP misalnya kan bicara tentang ganti kerugian juga, rehabilitasi dan kompensasi misalnya. Nah, ini kan penting untuk kita kita berikan pelajaran ya, bahwa mungkin banyak yang orang akan memikir untuk melakukan tindak pidana dengan pasang badan saja selesai. Ya, betul. Tapi sekarang bagaimana orang itu kemudian dihukum, aset-asetnya diambil untuk membayarkan kerugiannya kepada tindak pidana yang sudah dilakukan kepada korban. Nah, menurut saya ini jadi orang akan berpikir ribuan kali untuk melakukan tindakan-tindakan semacam ini. Dan momentumnya menurut saya sangat tepat ya di kasusnya Mario Dandi. Dan ini sangat mungkin hakim akan melihat perspektif hukum dari perspektif keadilan korban, yang tidak hanya sekali lagi menghukum pelaku. Baik, Saya Mas rasa Ferry, itu. terima kasih sudah memberikan pandangannya. Pak Manajer juga terima kasih sudah memberikan informasi kami terhadap langkah dari angka yang diajukan oleh pihak LPSK. Nanti kita akan terus tunggu bagaimana kelanjutan proses persidangan, termasuk juga berapa nanti angka yang ditentukan oleh hakim mengenai restitusi ataupun juga ganti rugi ini. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi untuk bisa membahas temuan adanya pungli di rutan KPK sesaat lagi.